Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1701. Tidak perlu bergabung. Aku sudah bertemu Ying Yin, dan dia tidak sekuat yang kau katakan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menatap mereka berdua seolah-olah mereka adalah badut. Kau terlalu sombong. Tuan rumah generasi pertama hati indah itu bukan orang biasa, kata Raja Iblis tak terkalahkan. Remehkan dia, dan kau akan hancur. Apakah kau sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirmu? Tanya Xiao Chen tanpa bergeming. Meskipun mereka tidak merasakan adanya niat membunuh dari Xiao Chen, Sang Raja Iblis tak terkalahkan dan Sang Raja Dunia Bawah Sungai Darah sama-sama tampak tegas dan secara naluriah mundur 1000 kaki. Apa yang harus dilakukan? Xiao Chen mampu menahan mereka melintasi waktu dan ruang, jadi melarikan diri jelas merupakan sebuah kemewahan. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya bisa menggabungkan. Meskipun rencana mereka belum berhasil pada tahap ini, nyawa mereka terancam dan mereka harus mengambil langkah berani ini. Keduanya mempraktikkan teknik misterius itu bersama-sama, dan dua totem setengah lingkaran, satu yin dan satu yang, berevolusi dalam tubuh mereka, seolah-olah kutub yin dan yang langit dan bumi saling tarik-menarik. Melihat ini, mata Xiao Chen berbinar-binar. Alasan mengapa dia membuang-buang banyak waktu berbicara adalah karena dia merasa bahwa Raja Iblis tak terkalahkan dan Raja Dunia Bawah Sungai Darah sangat aneh dan dapat memicu fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Meskipun dia dapat dengan mudah menekannya, perasaan itu membuatnya bingung. Pada saat ini, keduanya membentuk totem yin-yang, dan dia langsung mengerti. Keterampilan yang dipraktikkan kedua orang ini secara mengejutkan sangat mirip dengan teknik penciptaan Hongmeng miliknya, dan mereka memiliki asal-usul yang sama. Menggabungkan. Sang penguasa iblis tak terkalahkan dan penguasa dunia bawah sungai darah berubah menjadi totem yin dan yang lalu bergabung bersama. Seketika, diagram Tai Chi raksasa, bergantian antara hitam dan putih, memisahkan yin dan yang, melayang di udara, memperlihatkan kekuatannya yang paling dahsyat. Alam dewa. Xia Xiyun menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Ketika dua dewa yang hampir bersatu, dapatkah mereka melepaskan kekuatan tingkat ilahi? Ada kesenjangan dimensi antara menjadi hampir seperti dewa dan menjadi dewa. Jangankan dua dewa dekat, bahkan jika 100 dewa dekat bergabung, secara teoritis mustahil mencapai alam dewa. Kalian benar-benar membuatku terkesan. Xiao Chen tidak menyangka kedua orang ini mampu membangkitkan minatnya. Saat pikiran itu terlintas di benak, kekuatan ilahi dilepaskan, dan seni penciptaan Hongmeng muncul kembali di dunia, menjelma menjadi totem Tai Chi yang besar. Dilihat dari penampakannya, persis sama dengan totem Tai Chi yang terbentuk dari gabungan Invincible Demon Lord dan Blood River Underworld Lord. Apa ini? Xia Xiyun terkejut. Kok Xiao Chen juga punya totem Tai Chi? Meski tampilannya sangat mirip, levelnya jelas sangat berbeda. Saat totem Tai Chi milik Xiao Chen muncul, totem Tai Chi yang dibentuk oleh dua orang di langit itu langsung bergetar hebat, seakan-akan yang tiruan bertemu yang asli, atau yang palsu bertemu yang asli, dan mereka pun gemetar ketakutan. Peng! Totem milik Raja Iblis tak terkalahkan dan lelaki lainnya tidak dapat menahan benturan dan hancur di tempat. Ah! Pada saat yang sama, terdengar teriakan. Keduanya tidak kembali ke wujud asli mereka, melainkan disempurnakan saat totem Tai Chi retak. Sejumlah besar darah dan kekuatan gelap berkumpul di udara. Xiao Chen dapat melihat dengan jelas bahwa di tengah darah dan kekuatan gelap, ada tulang giok yang mengambang. Tampaknya itulah sumber perpaduan antara Invincible Demon Lord dan Blood River Underworld Lord. Entah mengapa, Xiao Chen merasa bahwa giok tulang ini punya hubungan khusus dengannya, dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Benar saja, tulang giok itu terbang ke tangannya seolah dipanggil. Aneh. Saat Xiao Chen menerima batu giok tulang, gambaran yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam benaknya. Semua gambar itu tidak dikenalnya, bukan apa yang dilihatnya dari sudut pandangnya. Seolah-olah kenangan tentang orang lain muncul dalam pikirannya. Ada apa? Xia Xiyun melangkah maju dan bertanya. Kelihatannya tidak bagus. Xiao Chen menyimpan giok tulang itu dan berkata, aku akan tahu apa yang terjadi setelah aku kembali dan memurnikan giok tulang ini. Itu sesuatu yang asal-usulnya tidak diketahui, dan membawa aura yang tidak menyenangkan. Lebih baik tidak dimurnikan. Lebih baik dihancurkan. Xia Xiyun merasa gelisah entah kenapa. Xiao Chen tahu apa yang dikhawatirkannya dan meyakinkannya, jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Kalau begitu hati-hati. Xia Xiyun hanya bisa mempercayai Xiao Chen. Guru, di level berapa Anda sekarang? Cao Yansui tercengang ketika melihat metode Xiao Chen. Aku bisa menjaminmu kedamaian abadi. Tak seorang pun di surga maupun di bumi, di seluruh alam semesta, bisa menindasmu lagi. Kata Xiao Chen. Benarkah? Cao Yansui menutup mulutnya dan terkekeh. Tak peduli Xiao Chen membujuknya atau tidak, dia sangat gembira, bagaikan anak kecil yang gembira. Guru, ayo cepat pergi dari sini. Aku ingin pergi ke alam dewa bersamamu. Kata Cao Yansui lagi. Oke. Xiao Chen setuju, tetapi kemudian menatap Raja Iblis dan Raja Iblis. Pada saat ini, dua kaisar terkenal dari alam abadi Wan Feng tampak ketakutan. Melihat Xiao Chen memandang ke arah mereka, mereka segera berlutut dan memohon belas kasihan, Tuhan, ampuni nyawa kami bersedia menyerah dan mengikuti petunjukmu. Ketergantungan terbesar mereka adalah Invincible Demon Lord dan Blood River Underworld Lord. Namun, kedua Raja Iblis itu langsung menjadi abu dalam sekejap mata di depan Xiao Chen.
Sungguh mengerikan. Xiao Chen mengabaikan mereka dan menatap wanita tua itu lagi, lalu bertanya, apakah kamu orang yang menyelamatkan Yan Sui? Kondisi wanita tua itu sangat buruk, kultivasinya menurun, kekuatan hidupnya hilang, dia membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan membalas kebaikanmu, dan kita tidak akan berutang apapun lagi mulai sekarang. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan aliran vitalitas mengalir ke tubuh wanita tua itu. Wanita tua itu cepat pulih, bukan hanya luka-luka yang dideritanya kali ini, tetapi juga penyakit tersembunyi yang menyebabkannya gagal mengatasi kesengsaraan itu. Kekuatannya melonjak, dan dia langsung pulih ke alam kaisar surgawi. Bagaimana? Ini mungkin. Wanita tua itu sangat terkejut. Dia dapat merasakan bahwa bukan metode rahasia yang mempertahankan kondisinya saat ini, melainkan pemulihan yang lengkap dan menyeluruh. Xiyun dan Yan Sui sudah pergi. Xiao Chen tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia menjemput Xia Xiyun dan Cao Yan Sui dan meninggalkan Wan Feng Immortal Realm bersama-sama. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh Raja Iblis dan Raja Sihir? Cao Yan Sui sedikit khawatir. Nenekmu sudah pulih, tentu saja dia ingin membunuh musuh-musuhnya dengan tangannya sendiri. Kata Xiao Chen. Tapi sepertinya nenek tidak bisa mengalahkan Raja Iblis dan Raja Sihir. Kata Cao Yan Sui. Tidak. Kata Xia Xiyun, Raja Iblis dan Raja Iblis tidak mencapai tingkat kultivasi yang tinggi sendirian. Mereka hanya diperkuat oleh Raja Iblis tak terkalahkan dan Raja Dunia Bawah Sungai Darah. Ketika Raja Iblis tak terkalahkan dan Raja Dunia Bawah Sungai Darah jatuh, kekuatan yang ditingkatkan oleh Raja Iblis dan Raja Iblis menghilang. Ditambah lagi, mereka sangat ketakutan, kekuatan tempur mereka jelas tidak tinggi. Nenekmu dan anggota aliansi lainnya pasti bisa menghadapi mereka. Jadi begitulah. Cao Yan Sui mengerti. Dendam di alam abadi Wan Feng akan diserahkan kepada mereka untuk diselesaikan sendiri. Guru, terima kasih. Cao Yan Sui mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Setelah membalas kebaikan neneknya, dia bisa pergi dengan tenang. Karena kau memanggilku Tuan, kenapa kau masih repot-repot memikirkan hal-hal ini? Kata Xiao Chen, ayo, aku akan membawamu bertemu kedua adik perempuan dan laki-lakimu. Sekarang setelah saya kembali ke alam dewa, saya dapat mampir ke alam dewa Nirvana untuk menemui Silier. An Yi, An Shaotang, Wenren Lingmeng, Namong Yanran dan banyak lainnya awalnya tinggal di alam Nirvana. Cao Yan Sui tahu bahwa Xiao Chen telah menerima murid lain, jadi bukankah dia akan menjadi kakak perempuan tertua? Dalam waktu singkat, mereka bertiga tiba di alam Nirvana. Bab 1702. Guru, tidak ada apa-apa di sini. Cao Yan Sui menatap kekosongan gelap tak berujung di depannya dengan ekspresi ragu. Bukankah kamu bilang akan bertemu adik-adikmu yang lebih muda? Kenapa kamu tinggal di sini? Xiao Chen, ini. Xia Xiyun menoleh dan menatap Xiao Chen. Dia pernah ke alam Nirvana dan yakin bahwa disinilah lokasi alam Nirvana. Namun saat ini, yang dapat mereka lihat hanyalah kehampaan. Belum lagi makhluk hidup, bahkan seluruh alam Nirvana pun lenyap, tidak ada sejengkal pun daratan yang terlihat. Penghalang. Xiao Chen menatap lama sebelum berkata perlahan. Batas. Xia Xiyun tertegun. Sebuah penghalang yang menyelimuti seluruh alam Nirvana dan membuatnya menghilang. Tentu saja, dia tidak akan meragukan kata-kata Xiao Chen. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, sekuntum teratai hitam penghancur terbang keluar dan berputar di kehampaan. Lalu, seberkas cahaya pemadam bersinar keluar. Tertawa. Ruang pun berubah dan sumber sesungguhnya terungkap. Penghalang yang mengelilingi alam Dewa Nirvana terkelupas, dan alam Dewa Nirvana yang familiar muncul kembali, masih dalam wujud aslinya. Penghalang yang istimewa. Kalau bukan karena teratai hitam kehancuran, aku tidak akan tahu keberadaannya. Seru Xia Xiyun. Biasanya, dia hanya memiliki kekuatan mendekati dewa, dan hanya dapat mencapai alam dewa untuk sementara waktu dengan menyatu dengan teratai hitam penghancur dunia. Padahal, dekat dengan Tuhan saja sudah merupakan eksistensi terkuat di dunia. Lagi pula, tidak banyak Tuhan sepanjang sejarah, apalagi di era yang rusak ini. Meskipun kekuatannya hampir setara dewa, ia tidak dapat menembus penghalang raksasa alam Dewa Nirvana. Ini menunjukkan betapa mengerikan dan tidak lazimnya penghalang ini. Namun, di alam bawah para dewa yang terbengkalai ini, bahkan tidak sedikit praktisi Dao Agung yang tersisa. Siapa yang mampu membangun penghalang mengerikan seperti itu? Pergi ke istana Si. Xiao Chen berkata sambil terbang menuju kedalaman alam Nirvana. Xia Xiyun dan Cao Yan Sui mengikuti dari belakang. Ketika penghalang alam Nirvana dihancurkan oleh teratai hitam penghancur dunia, beberapa sosok segera terbang keluar dari istana Si Huang. Oh tidak, penghalangnya rusak. Silier, yang memimpin, menatap langit dengan ekspresi serius, mungkinkah? Apa? Tiba-tiba, tiga sosok jatuh dan muncul di depan Silier. Hai, Xiao Chen. Silier sangat gembira saat melihat Xiao Chen. Menguasai. An Yi bergegas maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Pertama, ini adalah sifatnya, dan dia selalu memiliki mentalitas kekanak-kanakan di depan Xiao Chen. Kedua, banyak hal telah terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Dia tidak dapat menghubungi Xiao Chen dan mengira sesuatu telah terjadi padanya, jadi dia sangat khawatir. Tak lama kemudian, Xiao Chen kembali bertemu dengan banyak wajah yang dikenalnya. An Shaotang, Wenren Lingmeng,
Meng Yixuan, Luo Zihan, Xi Xiner, Huang Fuyuruo. Kalian semua di sini. Xiao Chen terkejut. Meng Yixuan sekarang adalah kepala keluarga klan S. Logikanya, ia seharusnya berada di klan S, sementara An Yi, Huang Fuyuruo, dan yang lainnya harus kembali ke alam Dewa Utara untuk membangkitkan klan Huangfu. Tanpa diduga, mereka semua berkumpul di istana Si Huang. Tidak ada jalan lain. Di luar tidak aman dan kami tidak bisa menghubungimu, jadi kami hanya bisa berlindung di sini. Kata Silier. Tidak bisa menghubungiku. Tanya Xiao Chen. Yah, gerbang pemanggilmu tidak berguna. Silier menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan tanda di lengannya. Ketika mereka berpisah, Xiao Chen meninggalkan tanda gerbang pemanggilan pada semua orang. Jika ada bahaya, Anda dapat mengaktifkan tanda itu kapan saja dan berteleportasi ke alam abadi. Hei, kenapa bisa berfungsi lagi? Silier mencobanya dan menemukan bahwa tanda gerbang pemanggilan menjadi sensitif lagi. Namun sebelum itu, tanda itu tidak dapat dipicu, apapun yang terjadi. Mendengar ini, Xiao Chen berkata sambil berpikir, aku sudah berada di alam kegelapan selama 1000 tahun terakhir, dan tertidur sepanjang waktu. Kurasa aku terkekang. Ah, Tuan, ada apa denganmu? Kenapa kau tidur? Tanya An Yi cemas. Ada beberapa lika-liku, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Kata Xiao Chen, lalu bertanya dengan suara berat, apakah kamu menghadapi bahaya? Nah, ada sekelompok prajurit hantu yang merajalela di 4 penjuru alam dewa. Mereka tidak membunuh orang tak bersalah sembarangan, tapi sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Tanya Silier. Prajurit hantu. Xiao Chen tampak aneh. Itu hanya deskripsi. Kita tidak tahu dari mana orang-orang itu berasal. Mereka memancarkan aura kematian. Tapi mereka tidak sepenuhnya mati. Mereka punya kesadaran diri. Jelas Silier. Penghalang yang menutupi alam ilahi nirvana. Xiao Chen bertanya, siapa di antara kalian yang bisa membuka penghalang sekuat itu? Itu Nona Jiang. Kata Silier. Nona Jiang. Xiao Chen tidak menyadari siapa dia. Tuan Xiao. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar. Xiao Chen melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita yang dikenalnya perlahan berjalan keluar dari istana Si Huang. Wanita itu mengenakan gaun hijau dan kerudung yang menutupi wajahnya. Sosoknya memukau, bak dewi, anggun dan anggun, namun tidak sombong, dan ia dengan sempurna menggambarkan kecantikan tertinggi di dunia. Dewi berbulu, Jiang Qingyan. Xiao Chen tertegun, seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa nona yang dibicarakan Jiang Silier adalah dia. Ngomong-ngomong soal itu, dia dan Jiang Qingyan pernah bertemu dan berbincang-bincang, yang masih dia ingat dengan jelas hingga hari ini. Jiang Qingyan memang tipe orang yang mampu meninggalkan kesan mendalam pada orang lain bahkan pada pandangan pertama. Jarang sekali Tuan Xiao masih mengingatku. Jiang Qingyan masih tetap mulia seperti sebelumnya, dan sikap bak dewi berbulu selalu terpancar darinya. Nona Jiang, matamu. Xiao Chen memandang Jiang Qingyan dengan ragu-ragu. Ada alasan yang lebih penting mengapa dia bisa mengingat Jiang Qingyan. Mata surga. Ada 4 putri surga, yang masing-masing bersesuaian dengan hati yang indah, fisik yang indah, kekuatan yang besar dan teknik pupil yang indah. Xia Xiyun melambangkan hati yang indah, Huang Fuyuruo melambangkan fisik, Bing Ning melambangkan kekuatan, dan teknik pupil terakhir adalah Jiang Qingyan. Namun, pada saat ini, meskipun Jiang Qingyan masih tampak bagaikan dewi dan sangat mulia, matanya masih tertutup. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak melihat ada yang salah dengan mata Jiang Qingyan? Inilah harga yang harus dibayar untuk membuka penghalang ilusi surgawi. Jiang Qingyan mendesah pelan, setelah aku memutus Dao, aku baru menyadari misteri mata surga. Mata surga tidak hanya bisa melihat menembus hati manusia, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Namun, semakin besar kekuatan yang digunakan, semakin besar pula dampaknya. Penghalang yang menyelimuti alam ilahi nirvana adalah teknik pupilmu. Xia Xiyun bertanya dengan nada meminta maaf, lalu, apakah aku telah melukaimu dengan menghancurkan penghalang itu? Kamu. Jiang Qingyan tidak bisa melihat, dan dia benar-benar tidak mengenal Xia Xiyun. Dia adalah wanita Xiao Chen, dan juga pemilik hati indah Dao Surgawi. Silier melirik Xia Xiyun dan berkata dengan heran, Xiyun, kau telah banyak berubah dari sebelumnya. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, pasti akan ada beberapa perubahan. Kata Xia Xiyun, tuan rumah hati indah Dao Surgawi. Pantas saja. Jiang Qingyan tiba-tiba tersadar, jangan salahkan dirimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sejak aku membuka penghalang ilusi surgawi, mataku pada dasarnya tidak bisa melihat cahaya. Jiang Qingyan sekarang hanya berada di level Shen King, bahkan belum menjadi Great Sage. Tidak diragukan lagi, tindakannya yang luar biasa untuk secara paksa membuka penghalang kuat yang bahkan hampir tak terdeteksi oleh dewa. Kehilangan penglihatannya adalah harga yang harus dibayarnya. Raja Suci. Jadi, kau sendiri yang memotong Dao. Mengesankan. Xiao Chen juga terkejut saat menyadari tingkat kultivasi Jiang Qingyan. Saat itu, Jiang Qingyan mengambil jalan kecil karena batasan lingkungan, dan secara teoritis mustahil baginya untuk menerobos ke Kaisar Ilahi. Namun kini, dia telah menjadi Raja Suci, membuktikan bahwa dia telah memutuskan belenggu jalan kecil dan memulai jalan kultivasi. Cara Silier, Xi Xiner, An Yi dan yang lainnya mampu membunuh orang lain sebenarnya bergantung pada bantuan Xiao Chen.
Jiang Qingyan menyadari kebenarannya sendiri, mencapai pencerahan sendiri, dan mengolah dirinya hingga menjadi Raja Suci, yang menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Bab 1703. Sebenarnya, baru setelah saya bertemu Si Huang dan yang lainnya dan mendengar dari mereka bagaimana kalian membantu mereka menghancurkan Dao, saya memutuskan untuk melakukannya. Kata Jiang Qingyan, bagi orang biasa, menghancurkan Dao sangat berbahaya, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 1/10.000. Kenyataan bahwa kalian dapat membantu begitu banyak orang menghancurkan Dao pada saat yang bersamaan sungguh luar biasa bagi saya. Bukan apa-apa, aku pernah melakukannya sebelumnya, jadi aku punya pengalaman. Kata Xiao Chen, ngomong-ngomong, kamu sudah sampai sejauh ini sendirian, sungguh luar biasa. Oke, berhenti saling menyanjung. Situasinya sekarang tidak optimis. Kata Si Lier dengan nada kesal. Jangan khawatir, Tuan ada di sini. Apa yang menakutkan dari para prajurit hantu itu? Kata An Yi dengan acuh tak acuh. Itu benar. Si Lier mengangguk. Kehadiran Xiao Chen sudah cukup membuat mereka merasa tenang, dan mungkin tidak ada bahaya di dunia ini yang dapat mengancam mereka lagi. Kau memanggilku guru, jadi kau juga murid guru. Cao Yansui menatap An Yi, merasa sangat aneh. Penampilan An Yi memang selalu tetap pada usia 18 atau 19 tahun, persis seperti gadis muda. Namun, seni mempertahankan keremajaan bukanlah hal yang langka di dunia kultivasi. Bahkan Raja Abadi seperti Cao Yansui pun dapat mempertahankan keremajaan abadi. Anda tidak dapat mengetahui usia hanya dengan melihat penampilan. An Yi memberi Cao Yansui kesan bahwa dia lebih tua dari dirinya sendiri. Haruskah aku memanggilnya adik perempuan junior atau kakak perempuan senior? Tuan, dia. An Yi tampaknya telah menebak sesuatu dan terus menatap Cao Yansui. Namanya Yansui. Dia juga muridku. Dia bisa dianggap sebagai kakak perempuanmu. Kata Xiao Chen. Guru, kurasa aku lebih dulu menguasainya daripada dia, kan? An Yi tampak sedikit tidak puas. Tidak juga, Yansui adalah murid pertamaku. Kau, Sao Tang, dan Yanran bergabung lebih lambat darinya. Koreksi Xiao Chen. Kau tidak bisa menganggapnya seperti itu, guru. Kau lupa bahwa aku dan saudaraku adalah murid-muridmu yang melawan waktu dan ruang. Kau menerima kami di zaman kuno dunia peri. Balas An Yi. Dengan baik, Xiao Chen terdiam. Pada masanya, memang Cao Yansui yang pertama kali memulai. Namun pada masa An Yi dan An Sao Tang, mereka jauh lebih awal dari Cao Yansui. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tingkat kultivasiku rendah, jadi lebih baik aku memanggilmu kakak senior. Cao Yansui tidak membantah dan bersikap lembut. Keputusan yang membahagiakan. An Yi sangat gembira dan langsung merasa lebih dekat dengan Cao Yansui. Ia menarik Cao Yansui ke samping untuk mempererat persahabatan mereka. Xiao Chen, matanya. Xia Xiyun menatap Xiao Chen. Xiao Chen juga memiliki niat ini dan berkata kepada Jiang Qingyan, Nona Jiang, bisakah Anda membiarkan saya melihat mata Anda? Mata surga telah mengalami serangan balik dan menjadi buta, seperti segel permanen. Ia tidak dapat disembuhkan dengan keterampilan medis atau harta alam, tapi... Tak apa-apa jika kau boleh melihatnya. Jiang Qingyan tidak merasakan penolakan apapun di hatinya. Saat mereka bertemu pertama kali, dia meninggalkan kesan yang dalam pada Xiao Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Chen juga meninggalkan kesan yang mendalam padanya, yang masih terasa hingga saat ini. Pada awalnya, mata surga tidak dapat melihat menembus Xiao Chen, tetapi sekarang Xiao Chen hanya dapat berdiri pada tingkat yang lebih tinggi. Tersinggung. Xiao Chen melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas mata Jiang Qingyan yang tertutup. Jejak kekuatan aneh muncul, memberi Xiao Chen pencerahan. Memang benar seperti yang dikatakan Jiang Qingyan, mata surga yang mengalami serangan balik ibarat segel permanen, dan tidak ada keterampilan medis atau ramuan apapun yang dapat menyembuhkan kerusakan ini. Tetapi, Xiao Chen mengaktifkan teknik penciptaan Hongmeng, dan kekuatan primordial yang tampaknya menjadi asal mula kekacauan ditransmisikan dari telapak tangannya ke mata Jiang Qingyan. Dalam sekejap, sensasi terbakar yang aneh merangsang Jiang Qingyan, menyebabkan matanya, yang telah tertutup selama ratusan tahun, akhirnya terbuka lagi. Saat dia membuka matanya, seberkas cahaya mengenai saraf optiknya, menyebabkan rasa sakit dan pusing. Ini adalah reaksi normal setelah tidak melihat cahaya dalam waktu lama. Bisakah aku membuka mataku sekarang? Tidak peduli seberapa acuhnya kepribadian Jiang Qingyan, dia sangat gembira dan bahagia saat ini, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Xiao Chen benar-benar dapat menyembuhkan kerusakan akibat serangan balik dari mata surga. Nona Jiang, apakah Anda benar-benar bisa melihatnya? Si Lier, Sixiner, Meng Yixiwan, dan yang lainnya semuanya terkejut. Jika Jiang Qingyan tidak menciptakan penghalang ilusi surgawi yang menyelimuti alam nirvana, mereka semua mungkin akan bertemu dengan kelompok prajurit hantu itu dan menderita banyak korban. Dapat dikatakan bahwa Jiang Qingyan menyelamatkan mereka semua dengan mengorbankan kebutaannya. Tentu saja mereka akan selalu mengingat kebaikan ini. Sekarang Xiao Chen telah menyembuhkan mata Jiang Qingyan, itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Ya, aku bisa melihatnya. Jiang Qingyan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun kesadaran spiritual seorang praktisi terkadang dapat menggantikan mata dan membedakan berbagai hal melalui napas, dunia yang dipersepsikan tidak memiliki warna dan cahaya, hanya kekuatan energi, dan jauh kurang indah dibandingkan dunia nyata yang dilihat oleh mata. Terima kasih,
Tuan Xiao. Jiang Qingyan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Aku hanya mencobanya, tapi aku tidak menyangka ini akan berhasil. Xiao Chen juga sedikit terkejut, tapi tentu saja dia senang dengan hasilnya. Nona Jiang, Anda ditakdirkan menjadi putri surga. Sayang sekali jika Anda tetap tinggal di suku Yui. Mengapa Anda tidak ikut kami? Tanya Xiao Chen langsung. Jiang Qingyan terkejut, Tuan Xiao, Anda. Xiao Chen, kau terlalu belak-belakan. Xiyun masih di sini. Si Liar memutar matanya. Xiyun tidak marah. Malahan, ia membela Xiao Chen, berkata, Saudari Liar, ini darurat. Seluruh alam dewa akan segera hancur. Apakah kita bisa bertahan masih menjadi pertanyaan. Lebih kuat berarti lebih banyak perlindungan. Nona Jiang, saya juga berharap Anda dapat mempertimbangkan saran Xiao Chen dengan serius. Saat berada di dunia gelap, Xiao Chen dapat melihat bahwa umur langit dan bumi akan segera berakhir. Di klan Phoenix, mereka kembali menghadapi tangan hitam yang menakutkan, dan butuh usaha gabungan dari teratai hijau penciptaan dan teratai hitam kehancuran untuk menangkisnya. Tidak seorang pun dapat memastikan kapan akhir dunia akan benar-benar datang. Pada saat ini, Xiyun tentu tidak akan bertindak tidak masuk akal dengan emosi pribadi. Dia selalu percaya pada Xiao Chen. Jiang Qingyan memiliki takdir sebagai putri surga, dan mungkin memainkan peran kunci di masa depan. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Xiao Chen benar-benar memiliki perasaan terhadap Jiang Qingyan, dia tidak akan keberatan. Segala yang dimilikinya telah diberikan oleh Xiao Chen, jadi dia tidak berhak meminta lebih. Lagi pula, Bu Yunyan pada akhirnya akan kembali, dan saat itulah dia akan khawatir apakah Bu Yunyan dapat menerimanya. Mata Jiang Qingyan kembali berwarna dan dia terus menatap Xiao Chen tanpa mengalihkan pandangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen dan Xiyun, setelah sedikit terkejut, Qingyan tersenyum dan berkata, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu kau bukan orang biasa. Selama bertahun-tahun bersama Si Huang dan yang lainnya, aku sering mendengar mereka membicarakan tentang jasa-jasa legendarismu di 33 langit, yang membuat Qingyan sangat mengagumimu. Suatu kehormatan bagiku untuk mengikutimu. Aduh, lampunya perasaan padaku, dan aku tertarik padanya. Benar-benar tanpa basa-basi sama sekali. Aku hanya memberi isyarat dan dia langsung setuju. Si Liar mendesah. Kaisar Si, kapan kau belajar bersikap sarkastis seperti itu? Xiao Chen berkata tanpa daya, semuanya, bersiaplah. Xiyun tidak bercanda. Aku bahkan tidak bisa menjamin berapa banyak dari kita yang akan selamat di masa depan. Ekspresi Si Liar sedikit berubah saat mendengar ini, apakah ini benar-benar serius? Dengan kemampuan Xiao Chen, dia tidak yakin bisa melindungi semua orang. Apakah tidak mungkin untuk memasuki alam abadimu? Tanya Meng Yixiwan. Tidak, di sana juga tidak aman, toh juga akan runtuh. Kata Xiao Chen. Ini. Semua orang terdiam, menyadari keseriusan masalah ini. Jiang Qingyan hendak berbicara ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah. Riak aneh muncul di mata surgawinya, dan ia berkata dengan suara berat, hati-hati, para prajurit hantu itu telah memperhatikan kita. Bab 1704. Xiao Chen telah merasakannya tanpa diingatkan Jiang Qingyan. Setelah penghalang alam nirvana hancur, para prajurit hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan aura mematikan segera berkumpul di sini, seakan-akan ada sesuatu yang menarik mereka ke sini. Tak lama kemudian, semua orang melihat sejumlah besar prajurit hantu berkumpul di atas istana Si Huang, membentuk masa gelap. Para prajurit hantu ini berpenampilan dan berpakaian persis sama, mengenakan baju besi kematian, memegang pedang tulang di tangan mereka, dan dikelilingi oleh energi kematian hitam. Ini memang aura yang belum pernah kulihat sebelumnya, tapi tingkat kultivasinya tidak terlalu kuat. Xiyun menatap pasukan kematian itu dengan bingung. Dilihat dari formasinya, sangat spektakuler. Namun, dilihat dari auranya, para prajurit hantu ini hanya memiliki tingkat kultivasi seorang Raja Suci. Kesenjangan di alam yang besar tidak dapat ditutupi oleh kuantitas. Tidak peduli berapa banyak Raja Suci yang ada, mereka tidak dapat mengalahkan satu orang bijak agung. Terlebih lagi, dia biasanya memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan dewa, dan Xiao Chen adalah orang yang benar-benar setingkat dewa. Tingkat prajurit hantu ini tidak layak disebut sama sekali. Tidak sesederhana itu. Namun, Xiao Chen tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Ia terus menatap para prajurit hantu dengan tatapan penuh pertimbangan. Xiyun tertegun dan bertanya dengan ragu, apa susahnya? Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi para prajurit hantu dan dewa langit ini memiliki tanda dao yang mirip di tubuh mereka. Mereka bukan milik ruang dan waktu kita. Kata Xiao Chen. Biar aku coba. Sambil berbicara, Xiyun melambaikan tangannya, dan pedang Hao Tianzanwu tiba-tiba muncul. Ia mengumpulkan kekuatan yang hampir setara dengan dewa dan menebas dengan pedang yang menggetarkan sepanjang masa. Mendesis. Cahaya pedang hitam merobek langit, dan kekuatannya yang menelan langit dan bumi menyapu masa gelap prajurit hantu. Jika mereka hanya Raja Suci biasa, tidak peduli berapapun jumlahnya, mereka akan hancur menjadi debu di bawah pedang ini. Akan tetapi, saat cahaya pedang hendak mencapainya, energi kematian hitam dari para prajurit hantu itu secara otomatis membentuk dinding pertahanan untuk menahan dampaknya. Pertahanan maut itu begitu kuat dan lembut, bagaikan kapas. Ketika pedang dewa dekat menghantamnya, seolah-olah pedang itu menghantam udara, dan kekuatannya pun lenyap sepenuhnya. Ini.
Wajah Xia Xiyun tiba-tiba berubah, dan dia akhirnya menyadari apa yang dimaksud Xiao Chen dengan tidak sederhana. Meskipun pedangnya hanya untuk ujian, pedang itu tidak dapat diblokir dengan mudah. Ribuan prajurit hantu tidak terluka dan masih penuh energi kehidupan. Teratai hitam kehancuran pasti bisa menembus tembok ini. Xia Xiyun menggerakkan pikirannya, dan teratai hitam kehancuran muncul dengan megah. Tetapi pada saat ini, awan tiba-tiba melonjak di langit, mengembun menjadi 99 lapisan gelombang awan, dan waktu dan ruang pun retak. Mengapa seorang utusan dunia bawah perlu menggunakan teratai hitam penghancur? Ketika kata-kata Leng Ao terdengar, sosok kaisar tertinggi muncul di dunia untuk pertama kalinya dari celah waktu dan ruang. Dalam sekejap, seluruh waktu dan ruang tampak terguncang, memicu gelombang bencana yang tak terlukiskan. Bau yang menjijikkan. Kaisar Agung dipenuhi rasa jijik terhadap para prajurit hantu dan utusan dunia bawah. Tanpa bergerak, ia melirik mereka dengan jijik, dan kekuatan tertinggi kaisar bagaikan miliaran petir yang jatuh dari langit. Ledakan. Dinding gelap yang dibentuk oleh aura kematian tidak dapat menahan kekuatan seperti itu dan runtuh di tempat. Tanpa tembok Yin, prajurit Yin hanya akan menjadi raja suci biasa. Qi Huang. Ribuan prajurit hantu mengeluarkan ratapan putus asa dan langsung musnah menjadi ketiadaan. Mereka benar-benar menghancurkan semuanya hanya dengan tekanan. Xia Xiyun terkejut dan sangat waspada. Bukannya dia belum pernah melihat alam dewa sebelumnya. Belum lagi Liao Qi, dewa boneka, dia juga bertarung dengan leluhur iblis Wu Wang di Gunung Wuhen. Namun, baik Liao Qi maupun leluhur iblis Wu Wang tidak dapat memberinya rasa penindasan sebesar itu. Xiao Chen, orang ini. Qi Huang yang legendaris akhirnya muncul. Xiao Chen mendongak, menatap sosok kekaisaran yang mendominasi berdiri dengan gagah di langit, dan hatinya tergerak. Dia sudah siap sejak awal. Setelah sekian lama terpendam, Qi Huang pasti lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi ketika dia melihatnya hari ini, dia mendapati bahwa dia masih meremehkan Qi Huang. Xiao Chen, senang bertemu denganmu. Setelah Kaisar Qi menghancurkan tentara Yin, dia pertama kali memperhatikan Xiao Chen. Dengan kata lain, dia datang ke sini khusus untuk Xiao Chen kali ini. Apakah kau datang ke sini khusus untuk membunuhku? Xiao Chen menatap Qi Huang dan bertanya. Kenapa kau punya ide seperti itu? Tanya Qi Huang dengan tenang. Lagi pula, akulah yang membunuh putrimu, dan kebencian ini tak terdamaikan. Kata Xiao Chen dengan nada biasa, dan ambisimu terlalu besar, yang akan mengancamku. Aku tidak bisa tinggal diam. Begitu pula, keberadaanku terlalu istimewa dan juga akan mengancammu. Jika ada kesempatan untuk membunuhku, kau tak akan menunjukkan belas kasihan. Di matamu, apakah kita ditakdirkan untuk menjadi musuh? Qi Huang mendesah tak jelas. Bukankah begitu? Xiao Chen bertanya balik. Mungkin juga tidak. Qi Huang menatap Xiao Chen dan berkata, keputusanmu akan menentukan apakah kita musuh atau bukan. Setelah terdiam sejenak, Qi Huang berkata, bagaimana kalau kita bicara sendiri? Bisa. Begitu selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambaikannya. Hukum waktu menyelimuti seluruh area, dan semuanya berhenti seketika. Bahkan Xia Xiyun, yang hampir menjadi dewa, tidak terkecuali. Tampaknya hanya Xiao Chen dan Qi Huang yang tersisa antara langit dan bumi. Sungguh metode yang menakjubkan. Seru Qi Huang. Kemampuan kecil ini tidak cukup untukmu, kan? Kata Xiao Chen dengan suara tenang. Kau menyanjungku. Kata Qi Huang, lagi pula, aku hanyalah seekor anjing liar, terbuang, bahkan tak mampu melindungi bangsaku sendiri. Apakah kamu yakin kamu tidak sengaja diasingkan oleh para dewa dan mengasingkan diri di balik layar untuk melakukan sesuatu? Xiao Chen mengungkapkan keraguannya. Tidak, aku hanya berada di peringkat tinggi di antara para dewa saat itu, bukan yang terkuat. Apalagi jika semua dewa bersatu, bagaimana mungkin aku punya kekuatan untuk melawan? Qi Huang menggelengkan kepalanya, menyangkal. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana kau bisa lolos? Tidak mungkin kau bilang bahwa selama pengasinganmu, kau tiba-tiba berkultivasi menjadi sangat kuat dan terbebas dari penjara para dewa, kan? Tentu saja tidak. Meskipun para dewa memiliki kekuatan dan kelemahan, mereka tidak bisa lagi maju hanya melalui kultivasi. Kau harus sangat jelas tentang ini. Kata Qi Huang, alasan aku lolos dari kesulitan dan melaksanakan rencana penciptaan dewa adalah karena aku menerima bantuan dari orang luar. Bantuan orang luar. Xiao Chen penasaran, siapa orang luar ini? Aku yakin kau bisa menebak jawaban pertanyaan ini. Kata Qi Huang. Pernahkah kau mempertimbangkan seperti apa dunia tempat kita tinggal ini? Xiao Chen terdiam setelah mendengar ini. Kalau dia bisa merasakan umur langit dan bumi akan segera berakhir, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan masalah-masalah mendasar? Secara logika, langit dan bumi tidak akan membusuk atau layu, dan tidak ada yang namanya umur. Tetapi dunia yang dilihatnya jelas menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Aku memang punya beberapa tebakan, tapi belum terbukti. Xiao Chen mendongak dan menatap langsung ke arah Qi Huang. Kalau begitu, ceritakan saja padaku. Kalau ada kesalahan, aku akan membantumu memperbaikinya. Kata Qi Huang. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya percaya bahwa alam semesta memiliki umur. Namun,
belum lama ini, sekelompok orang rahasia di klan Phoenix mengatakan bahwa Phoenix leluhur dan semua dewa masih hidup. Namun, mereka tidak hidup di masa sekarang, melainkan di awal. Ketika ruang dan waktu ini musnah, semuanya akan kembali ke titik awal. Jadi, saya menduga bahwa alam semesta abadi ini sebenarnya adalah penjara raksasa. Bagi orang luar, keabadian mungkin tampak seperti sekejap mata. Bab 1705. Tebakan yang mengerikan. Qi Huang menatap Xiao Chen dan berkata, sulit membayangkan betapa beraninya kamu menebak seperti itu. Jika orang lain tahu, mereka mungkin akan mengira kamu gila. Xiao Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Ketika Qi Huang mengatakan ini, apakah dia mengonfirmasi bahwa tebakannya benar? Dulu kau dikucilkan oleh para dewa. Mungkinkah karena kau memiliki pemikiran seperti ini, para dewa menganggapmu orang gila? Tanya Xiao Chen. Haha, Chaos memberiku kehidupan, tapi kaulah yang mengerti aku. Qi Huang mendesah seolah bertemu jiwa yang sama. Dalam hidupku, aku tidak punya ambisi, aku hanya ingin hidup dengan jujur. Tapi bahkan sahabatku, seseorang yang kukenal selama berabad-abad, pada akhirnya tidak mempercayaiku. Namun, kau, di sisi lain, tiba-tiba mengerti aku di pertemuan pertama kita. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan marah, aku tidak ingin menjadi belahan jiwamu, jadi kamu tidak menusukku dari belakang. Sama sekali tidak. Kata Qi Huang serius, aku yakin kau dan aku adalah orang yang sama. Pilihan akhirmu akan sama dengan pilihanku. Kalau begitu, beritahu aku informasi apa yang kau ketahui. Tanya Xiao Chen. Sebenarnya, kamu sudah 80% benar. Hanya saja masih ada sebagian kebenaran yang belum kamu temui atau pahami. Qi Huang mendesah. Dunia tempat kita tinggal memang berevolusi melalui beberapa cara. Evolusi. Xiao Chen merenung. Makna keberadaan dunia kita hanya untuk satu hal. Kata Qi Huang, sesuatu yang dapat mengubah situasi di ruang dan waktu itu. Xiao Chen terkejut saat mendengar ini, teratai hitam penghancur dunia. Ya, itu adalah teratai hitam kehancuran. Kata Qi Huang, teratai ini telah berevolusi sejak zaman kuno, dan teratai hitam kehancuran akhirnya muncul. Dan saat teratai hitam kehancuran muncul, itu berarti ruang dan waktu ini tidak lagi memiliki arti dan pasti akan hancur. Era evolusi yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk melahirkan teratai hitam penghancur dunia. Xiao Chen merasa itu konyol. Tidak mungkin seserius itu, kan? Kenapa tidak? Tanya Qi Huang, kamu juga bilang bahwa keabadian yang kita alami hanyalah sekejap mata bagi orang lain. Mereka tidak punya pengalaman selama itu. Yah, itu benar. Xiao Chen mengangguk diam-diam. Namun tak lama kemudian, ia ragu lagi, menurutmu, dunia kita sepenuhnya palsu. Kalau begitu, teratai hitam kehancuran yang lahir pasti juga palsu. Bagaimana mereka bisa membawa teratai hitam kehancuran kembali ke dunia nyata? Tidak. Qi Huang menggelengkan kepalanya. Dunia ini tidak palsu. Dunia yang kita tinggali juga nyata. Dengan level kita, apa kau pikir kau ciptaan fiksi? Xiao Chen sedang berpikir keras. Dia tentu saja tidak mungkin menganggap dirinya hayalan. Dia menjalani kehidupan yang sangat nyata, dunia di sekelilingnya sangat nyata, dan keluarga serta teman-temannya juga sangat nyata. Tak seorang pun bisa mengubah hal-hal fiktif menjadi kenyataan. Sekalipun mereka melakukannya, semuanya akan cacat, buruk, dan tak berarti. Kata Qi Huang, oleh karena itu, dunia kita juga nyata, untuk melahirkan teratai hitam penghancur dunia yang sejati. Maksudmu, kita sebenarnya dikurung di penjara, dan ada dunia utama lain di luar penjara. Xiao Chen hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Tidak. Qi Huang menggelengkan kepalanya, dunia tempat kita tinggal ini sama dengan dunia tempat orang-orang itu tinggal, hanya saja waktunya berbeda. Waktu yang berbeda. Anggap saja ini permainan dengan fungsi penyimpanan. Qi Huang menjelaskan secara detail. Orang yang mengarahkan semua ini menyimpan permainannya saat itu, tetapi permainannya terus berlanjut, dari zaman kuno, ke zaman modern, dan akhirnya hingga saat ini, ketika teratai hitam penghancur dunia lahir. Sebenarnya seperti ini. Xiao Chen tercengang. Ia tak pernah membayangkan akan ada operasi seperti itu. Tetapi jika memang demikian, banyak hal aneh yang dapat dijelaskan. Para dalang hidup di masa awal, tetapi mereka milik masa depan. Tuhan Yang Maha Esa pastilah yang berada di balik layar, sehingga ketika menghadapnya, kita seolah-olah berhadapan dengan seseorang dari masa lampau, seakan-akan ia hidup di masa lampau, bukan di masa dan tempat ini. Jadi, ketika teratai hitam kehancuran lahir, mereka akan mengambil kembali teratai hitam kehancuran dan memulai kembali dunia ini. Xiao Chen menyadari keseriusan masalah ini. Benar sekali. Kata Qi Huang, dibandingkan dengan orang-orang itu, kita hanya berada di ruang dan waktu masa depan, bukan masa depan palsu. Membalikkan ruang dan waktu serta mengambil teratai hitam penghancur dunia, meskipun akan membutuhkan biaya yang sangat besar, itu tidak terlalu sulit. Xiao Chen mengangguk setelah mendengar ini. Dia mampu membalikkan waktu dan ruang, dan sebagai seseorang yang merencanakan segalanya, mungkin bukan hal yang mustahil baginya untuk melakukannya. Mengambil alih teratai hitam penghancur dunia adalah hal yang sekunder dan bukannya tidak dapat diterima. Kuncinya adalah memulai kembali dunia. Ini mirip dengan memuat berkas permainan. Sejak saat pengarsipan, semua yang telah terjadi hingga sekarang akan hilang dan kembali ke titik awal. Jadi, apa niatmu?
Xiao Chen menatap Qi Huang dengan bingung, apakah kau akan menghentikan dunia agar tidak dimulai kembali? Tentu saja, kata Qi Huang tanpa ragu. Kenapa? Xiao Chen bingung. Seharusnya kau masih hidup di era itu. Dimulainya kembali dunia tidak berpengaruh padamu. Sekalipun dunia ini lenyap, kau akan tetap hidup di era itu. Cukupkah hidup sendiri? Tanya Qi Huang, sebuah pertanyaan yang menyadarkan. Dengan kemampuanmu, mungkin kau bisa melampaui situasi ini dan hidup di era itu. Tapi kau tak akan bisa membantu orang lain. Kau akan sendirian, tanpa keluarga atau teman. Bisakah kau benar-benar menerimanya? Xiao Chen terdiam setelah mendengar ini. Tidak perlu mempertimbangkan pertanyaan ini, dia tidak bisa menerimanya. Jika dunia kembali ke titik awalnya, Ye Yufei, Xia Xiun, Xiao Yingsui. Semua orang akan menghilang. Karena pada zaman dahulu kala, belum ada seorang pun yang lahir. Saat rantai hitam penghancur dunia berpindah dari ruang dan waktu ini ke ruang dan waktu asal, ia pasti akan memberikan dampak besar pada seluruh dunia, yang menyebabkan segalanya berubah. Jika kita melakukannya lagi, sejarah tidak akan sama seperti sekarang, karena terlalu banyak ketidakpastian. Sama seperti dia yang punya kemampuan memutarbalikkan waktu demi menyelamatkan Bu Yunyan namun memilih untuk tidak melakukannya, dia juga tidak akan menyerahkan semua yang dimilikinya sekarang. Qi Huang jelas-jelas orang yang sama dengannya. Qi Huang tahu bahwa dia masih akan mampu bertahan hidup setelah dunia dimulai kembali, tetapi dia telah mengalami begitu banyak hal dan tidak bisa menganggap semuanya sebagai mimpi. Dia tidak ingin kembali ke masa lalu, dia hanya ingin hidup di masa sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Xiao Chen baru saja memahami cerita di dalamnya, dan untuk saat ini dia tidak punya cara yang jelas untuk mengatasinya. Namun, Kaisar Qi sudah membuat rencana dan pasti punya solusi yang baik. Sebenarnya, teorinya sangat sederhana. Kebenaran dan kepalsuan, realitas dan ilusi, semuanya relatif. Bagimu dan aku, kita lebih suka menerima ruang dan waktu saat ini sebagai ruang dan waktu utama. Kata Qi Huang, kita hanya perlu menghancurkan program restart. Selama dunia ini tidak binasa, masa lalu hanyalah masa lalu, dan sejarah hanyalah sejarah. Ruang dan waktu kita akan terus ada selamanya. Mata Xiao Chen berbinar saat mendengar ini. Dia mengerti apa yang dimaksud Qi Huang. Karena ia merupakan arsip, maka ketika waktu dan ruang ini berlanjut, maka orang-orang atau benda-benda yang ada dalam arsip itu diam sepenuhnya, yang sama artinya dengan ketiadaan. Hanya dengan memuat ulang berkas dan memulai ulang, waktu dan ruang ini akan dihancurkan, dan waktu dan ruang yang disimpan akan muncul. Hanya satu dari keduanya yang dapat ada. Keduanya tidak dapat hidup berdampingan. Ini juga alasan mengapa waktu dan ruang ini harus dihancurkan ketika teratai hitam kehancuran muncul. Hanya ketika ruang waktu mereka hancur, ruang waktu asli dapat muncul. Dalam hal ini, selama kita mencegah kehancuran dunia ini dan membiarkannya terus berlanjut, waktu dan ruang asli akan tersegel dalam ketiadaan, menjadi sejarah, menjadi masa lalu, dan tidak akan pernah muncul kembali. Bab 1706. Teori tetaplah teori. Menerapkannya dalam praktik mungkin tidak semudah itu. Kata Xiao Chen, apakah kau tahu rencana orang-orang itu untuk menghancurkan dunia? Aku tahu, tapi aku tidak yakin hanya itu. Kata Qi Huang cemas, aku khawatir ada rencana lain yang tidak ku ketahui. Kalau begitu, katakan padaku apa yang kau ketahui. Xiao Chen saat ini kekurangan kecerdasan dan informasi, sehingga tidak mampu mengatasi situasi ini. Sebenarnya, aku yakin kau bisa menebak beberapa hal. Kata Qi Huang, meskipun waktu dan ruang kita nyata, keduanya pasti telah dirusak. Misalnya, ingatan para dewa telah dihapus bersih, dan ada juga para pelaksana kehancuran yang tersembunyi di balik layar. Dao surgawi yang kau lihat, dan tangan hitam yang muncul dari klan Phoenix, keduanya adalah para pelaksana kehancuran. Jadi, para dewa bukanlah pemain catur, melainkan hanya bidak catur. Xiao Chen merenung. Tentu saja. Kata Qi Huang, dewa-dewa yang kau kenal hanyalah sebagian kecil. Beberapa dipaksa masuk ke dalam permainan, sementara yang lain bergabung secara sukarela. Tanpa terkecuali, ingatan mereka semua dihapus bersih, percaya bahwa mereka lahir dari kekacauan dan muncul begitu saja. Dan Master Catur yang sesungguhnya adalah eksistensi yang mengerikan, yang saat ini tidak dapat kita bayangkan baik oleh kita maupun kita. Setelah jeda, Qi Huang melanjutkan, kau harus tahu bahwa leluhur Pangu adalah salah satu pemain catur. Karena kekuatannya melampaui tingkat dewa yang kita kenal. Di Gunung Wuhen Alam Kegelapan, ada bekas kapak yang ditinggalkan oleh leluhur Pangu. Sebenarnya, jika leluhur Pangu benar-benar berpihak pada alam dewa, apa gunanya alam kegelapan? Hanya leluhur Pangu yang bisa menghancurkannya. Tapi leluhur Pangu adalah pecatur, yang merencanakan segalanya di balik layar. Di matanya, alam dewa dan alam kegelapan setara. Dia sengaja ingin alam dewa dan alam kegelapan saling bertarung dan membunuh. Dalam benak setiap orang, Pangu selalu dianggap sebagai pemimpin para dewa dan makhluk tertinggi di antara para dewa. Namun kenyataannya kejam. Leluhur Pangu dengan sengaja menciptakan konflik dan perselisihan antara dunia para dewa dan dunia kegelapan, serta dengan sengaja memprovokasi perang antara kedua dunia tersebut. Selama periode ini, banyak nyawa tak berdosa yang terbunuh dan terluka. Xiao Chen terkejut ketika mendengar ini, tujuan memprovokasi perselisihan antara alam kegelapan dan alam dewa juga untuk melahirkan teratai hitam penghancur dunia. Ya,
Tak seorang pun pernah melihat teratai hitam kehancuran, tetapi semua orang tahu bahwa teratai hitam kehancuran lahir dari kekuatan negatif yang paling ekstrim. Pembunuhan dan bencana mungkin mendorong lahirnya teratai hitam kehancuran. Kata Qi Huang. Mungkin, masalahnya tidak sesederhana itu. Gumam Xiao Chen dalam hati, menjadi Pangu seharusnya tidak seperti ini. Menurut Xiao Chen, Pangu juga merupakan nama yang sangat sakral, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk mewarisi nama ini. Kau terlalu naif. Cibir Qi Huang. Leluhur Pangu hanya peduli pada era aslinya. Semua yang terjadi pada generasi selanjutnya hanyalah untuk melahirkan teratai hitam penghancur dunia dan menyelesaikan krisis di eranya. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu tahu Pangu Stonewall? Saat itu putra Dewa Pangu telah mengundangnya ke suku Pangu untuk meninggalkan namanya di dinding batu Pangu. Dia mendapat firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa rahasia Pangu sang leluhur ada di dinding batu Pangu. Mungkin, informasi yang diketahui Qi Huang tidak lengkap. Aku tahu, aku juga meninggalkan namaku di sana, tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Qi Huang tidak setuju. Baiklah, aku akan memeriksanya. Kita tidak usah membahasnya dulu. Xiao Chen menekan pertanyaan itu dan bertanya, tangan hitam apa itu? Apa wujud aslinya? Ia tidak punya tubuh, hanya punya satu tangan. Ia mesin penghancur ciptaan pecatur. Penjelasan Qi Huang mengejutkan Xiao Chen. Tapi jangan remehkan. Ia belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Saat bersama klan Phoenix, ia mundur hanya karena merasakan kehadiran teratai hitam penghancur dunia. Setelah kelahiran teratai hitam penghancur dunia, ia masih membutuhkan masa pertumbuhan untuk membangkitkan potensinya sepenuhnya. Qi Huang melirik Xia Xiyun, entah sengaja atau tidak, belum sempurna. Dalam pertempuran di Gunung Wuhen, jika duel terus berlanjut hidup mati, dia tidak akan mampu mengalahkan leluhur iblis Wuang. Bekas kapak yang ditinggalkan leluhur Pangu menyapu leluhur iblis Wuang demi melindungi teratai hitam penghancur dunia. Aku mengerti. Xiao Chen bisa mengerti. Xia Xiyun dan Meng Qing menggabungkan kekuatan, dengan bantuan teratai hitam penghancur dunia, dan mereka memang dapat menyaingi tingkat dewa. Tetapi leluhur iblis Wuang telah menjadi dewa selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tidak apa-apa jika itu hanya pertarungan biasa, tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati dan leluhur iblis Wuang terpaksa berada dalam posisi terdesak, Xia Xiyun dan Meng Qing pastilah yang akan menderita. Lalu, jika kau dan aku bergabung dan menghancurkan dalang itu, bisakah kita menstabilkan situasi? Tanya Xiao Chen. Tidak semudah itu. Qi Huang menggelengkan kepalanya. Itu diciptakan oleh pecatur dengan biaya besar. Bagaimana bisa dihancurkan semudah itu? Tangan hitam itu memang kuat, paling kuat yang pernah kulihat. Tapi sejujurnya, aku tidak menganggap serius mesin penghancur dengan kemampuan berpikir yang minim. Kalau saja aku tidak ragu, aku bisa menghancurkannya sendirian. Mendengar ini, Qi Huang tampak terkejut. Xiao Chen tampaknya bukan tipe orang yang bicara omong kosong. Tetapi bisakah monster itu benar-benar dikalahkan oleh kekuatan satu orang? Jangan bicara tentang apakah kau salah paham tentang kekuatannya. Sekalipun kau bisa menghancurkannya sendirian, atau sekalipun kita bisa menghancurkannya bersama, kau tidak boleh gegabah. Kata Qi Huang, di baliknya, ada manipulatornya. Mendengar ini, Xiao Chen teringat pada pria misterius yang mampu memanipulasi hukum Samsara Agung, serta 13 pria bertopeng hitam dari klan Phoenix. Ia bertanya, orang-orang itu sepertinya bersembunyi di tempat asing, terpisah dari langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Benar, Qi Huang mengangguk. Dimensi itu disebut alam para dewa. Aku menduga leluhur Pangu yang hilang ada di dalamnya. Ada juga beberapa pecatur selevel leluhur Pangu. Ini bahaya tersembunyi yang lebih besar daripada tangan hitam itu. Seorang teman baikku pernah secara tidak sengaja memasuki alam para dewa, dan hasilnya sungguh bencana. Teman, ekspresi Xiao Chen berubah. Mungkinkah? Naga leluhur Taixu. Qi Huang memberikan jawaban yang mengejutkan. Naga leluhur Taixu dulunya adalah salah satu makhluk terkuat di dunia. Dibandingkan dengan leluhur Pangu, ia hanya sedikit lebih lemah, tetapi lebih kuat daripada dewa-dewa biasa. Dulu ia layak menjadi master catur, tetapi karena kebencian musuh-musuhnya, ia menjadi bidak catur dan kehilangan ingatannya. Meskipun ingatannya hilang, kekuatannya tetap kuat. Ia berkelana sendirian ke alam para dewa dan menemukan rahasia sang pemain catur. Kali ini, para pemain tak tinggal diam. Selain melucuti ingatannya, mereka juga melucuti kekuatannya, menyebabkan wilayahnya jatuh di bawah wilayah dewa. Mendengar ini, Xiao Chen meratapi naga leluhur Grand Void dalam diam, jadi, naga leluhur Grand Void yang kulihat sebenarnya telah dilemahkan 2 kali. Yah, aku melakukannya waktu itu, menggunakan kekuatannya untuk melaksanakan rencana Tuhan. Qi Huang mengaku. Banyak ingatannya telah terhapus. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya karena tidak ada artinya. Kita tidak bisa lari dari situasi ini. Aku dan dia hanyalah pion yang dipermainkan sesuka hati. Bab 1707. Bisakah kau dan aku bergabung untuk mengalahkan alam para dewa? Xiao Chen bertanya. Dia yakin bahwa dia bisa menghadapi tangan jahat itu. Setidaknya saya pernah melihatnya sebelumnya dan memiliki tingkat kepercayaan diri dan persiapan tertentu untuk itu. Tetapi tidak seorang pun tahu berapa banyak orang kuat yang ada di alam dewa. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan.
Kurasa peluang menangnya sangat tipis. Kau dan aku mungkin tidak bisa menghadapi hanya satu leluhur Pangu, apalagi harus ada makhluk lain yang setingkat dengan leluhur Pangu. Kata Qi Huang. Karena kamu sama sekali tidak yakin, mengapa repot-repot bersusah payah? Kata Xiao Chen. Tidak, maksudku hanya kau dan aku saja yang tak mampu menaklukkan alam para dewa, tapi kita bukan satu-satunya yang punya tujuan yang sama. Qi Huang tertawa, kita punya bantuan dari luar. Mendengar ini, Xiao Chen merenung dan berkata, apakah dia orang yang membantumu melarikan diri dari penjara para dewa dan memberitahumu rahasianya? Benar sekali. Kata Qi Huang, tahukah kau bahwa krisis di era asli hanya bisa diselesaikan oleh teratai hitam penghancur dunia? Dari mana datangnya krisis ini? Mendengar ini, Xiao Chen tetap diam. Tentu saja dia tidak mengetahui rahasia-rahasia ini. Qi Huang tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kita sudah membahas konsep dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kenyataannya, yang kita ketahui hanyalah alam dewa, alam kegelapan, alam kultivasi dimensi rendah, dan alam abadi. Bukankah itu terdengar terlalu kosong? Sebenarnya, pada masa-masa awal, tidak ada konsep surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada 100 alam kekacauan, dan alam ilahi hanyalah salah satunya. 100 alam kekacauan. Hati Xiao Chen bergetar. Dalam ruang dan waktu mereka, dunia gelap hanyalah dunia yang dibedakan oleh leluhur Pangu untuk menciptakan kekuatan negatif. Pada masa-masa awal, tidak ada dunia yang gelap, bahkan dunia yang abadi, dunia kultivasi, atau dunia yang fana. Dengan kata lain, semua antarmuka yang digabungkan bersama membentuk alam ilahi yang asli. Alam dewa pada mulanya hanya merupakan sebagian dari kekacauan yang luas, dan terdapat pula ratusan alam kacau. Hanya saja waktu dan ruang mereka tersegel, dan mereka tidak bisa melihat alam kekacauan. Di antara 100 alam kekacauan, beberapa telah bersatu untuk memusnahkan alam ilahi. Mereka tentu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kelahiran teratai hitam penghancur dunia. Mereka pasti akan turun tangan. Kata Qi Huang, jadi, sekarang bukan hanya pertempuran antara dua pihak, tetapi pihak ketiga sedang turun tangan. Pihak ketiga ini mungkin memiliki banyak faksi yang berbeda. Begitu rumit. Xiao Chen terdiam. Sebenarnya tidak serumit itu. Berapapun Chaos Realm yang campur tangan, kita bisa memperlakukan mereka sebagai bantuan eksternal. Kata Qi Huang, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita hanya perlu berbagi tujuan yang sama. Apa kau tidak takut mengundang bencana? Tanya Xiao Chen, begitu mereka mencapai tujuan mereka, mereka akan berbalik melawan kita, kan? Tidak, yang ingin mereka hadapi adalah alam dewa asli. Kata Qi Huang. Tapi alam dewa yang asli adalah sejarah ruang dan waktu kita. Begitu alam dewa yang asli hancur, ruang dan waktu kita juga akan musnah. Kata Xiao Chen. Bukankah kau pernah bilang sebelumnya bahwa keabadian kita sebenarnya hanya sesaat? Sekalipun alam dewa asli hancur dalam sehari, atau bahkan sedetik, waktu dan ruang kita akan abadi dan panjang. Inilah latarnya. Kata Qi Huang, seberapapun lamanya waktu dan ruang kita berevolusi, saat game ini dimuat, waktu mereka hanya akan berlalu sesaat. Aku mengerti maksudmu. Xiao Chen tiba-tiba berkata, kau ingin kita tinggal di ruang dan waktu ini selamanya dalam mimpi. Selama kita tidak bangun, itu akan abadi. Mimpi dan kenyataan hanya sebatas pikiran. Bagimu dan aku, mimpi ini nyata. Kata Qi Huang dengan keras kepala. Seharusnya tidak seperti ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku selalu merasa akan ada cara yang lebih tepat untuk menghadapinya. Alam dewa asli dan ruang dan waktu ini mungkin tidak dapat hidup berdampingan. Kita harus melepaskan diri dari situasi ini dan menjalani kehidupan yang nyata. Kau terlalu delusi. Qi Huang tak kuasa menahan diri untuk mengkritiknya. Kau memimpikannya kesempurnaan, tapi aku khawatir kau akan berakhir tanpa apa-apa. Kau bahkan tak akan bisa melindungi keluarga dan teman-temanmu. Aku akan memikirkannya dulu sebelum bertindak. Kata Xiao Chen. Kita sudah bicara cukup lama hari ini, jadi kita akhiri saja. Begitu selesai berbicara, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan langit pun pecah. Hukum waktu pun terangkat, dan segala sesuatu di langit dan bumi kembali beroperasi. Xia Xiyun dan yang lainnya melanjutkan aksi mereka. Yah, sesombong apapun dirimu, kamu mungkin tidak akan menyadari kejamnya kenyataan kecuali kamu mengalami kegagalan. Setelah kamu berhasil, temui aku lagi. Aku selalu menunggumu untuk bergabung denganku. Qi Huang menatap Xia Xiyun sekali lagi, lalu terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Xilier, Jiang Qingyan, dan yang lainnya semuanya bingung. Tentu saja, mereka tidak tahu tentang percakapan antara Xiao Chen dan Qi Huang. Dalam persepsi mereka, Qi Huang tiba-tiba muncul dan kemudian tiba-tiba pergi, seolah-olah ada celah di antaranya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka telah terhenti. Hanya Xia Xiyun yang samar-samar menebak sesuatu. Tetapi dia tidak bertanya. Karena Xiao Chen hanya berbicara dengan Qi Huang sendirian, itu berarti dia tidak ingin orang luar tahu tentang masalah ini. Jika dia bertanya lagi, itu akan terasa tidak masuk akal. Dia selalu percaya pada Xiao Chen. Jika ada sesuatu yang ingin dia ketahui, Xiao Chen akan memberitahunya bahkan jika dia tidak bertanya. Semuanya, bersiaplah. Pindahlah ke alam abadi. Kata Xiao Chen, mungkin kita harus menetap di alam abadi di masa depan. Kita harus menyerahkan istana Si Huang.
Mendengar ini, si liar bertanya, di mana orang-orang dari klan Bing, keluarga Huangfu, dan 12 istana jiwa naga. Bersama juga. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia segera mulai menyiapkan formasi teleportasi untuk terhubung ke alam abadi. Secara harfiah, alam abadi itu sendiri merupakan skala alam semesta yang luasnya tak terbatas, tetapi sebagian besar ruang di dalamnya tandus dan perlu diolah. Saat ini, hanya beberapa planet yang ukurannya cocok untuk kelangsungan hidup yang ditemukan. Orang-orang dari klan Es, Istana Si Huang, Istana Jiwa 12 Naga, dan keluarga Huangfu pindah, dan kepadatan penduduknya kira-kira sama dengan di bumi. Namun, begitu dia menghabiskan waktu untuk merebut kembali alam abadi, ruang yang cocok untuk bertahan hidup akan menjadi semakin besar. Faktanya, ketika pasukan Yin berkeliaran, sebagian besar orang dari klan Bing dan keluarga Huangfu telah berlindung di alam nirvana. Tidak butuh waktu lama untuk pindah ke alam abadi. 7 hari kemudian, sebagian besar orang yang memiliki koneksi di alam ilahi 4 arah telah pindah ke alam abadi, dan Xiao Chen bangkit dan kembali ke surga atas. Setelah kembali ke klan Phoenix, Meng Qingbing, Ye Yufei bertemu kembali dengan Meng Yixuan, si liar dan yang lainnya, dan tentu saja mereka juga mengenang masa lalu. Xiao Chen juga dengan hikmat memperkenalkan Cao Yansui kepada semua orang. Sebagai murid Xiao Chen, Cao Yansui tentu saja menerima perhatian paling besar, dan Xiao Yingsui dan Cao Yansui memiliki hubungan yang sangat baik saat itu. Saat itu, Xiao Yingsui hampir autis dan tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali Xiao Chen. Cao Yansui adalah orang pertama yang berteman dengannya. Suster Yansui. Ye Yanyao bergegas keluar, memeluk Cao Yansui, dan melompat kegirangan. Kamu. Cao Yansui merasa malu. Dia tidak mengenali Ye Yanyao. Dia rubah kecil waktu itu. Dia mencuri pil dan berubah menjadi manusia. Jelas Xiao Chen sambil tersenyum. Cao Yansui terkejut dan menatap Ye Yanyao dari atas ke bawah. Saat itu, Xiao Chen menangkap rubah berekor 3, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi dia meninggalkannya pada Cao Yansui. Setiap kali Xiao Chen menggunakan darah rubah roh untuk memurnikan obat, Cao Yansui adalah orang yang merasa paling tertekan. Ye Yanyao sangat gembira bertemu Cao Yansui lagi setelah sekian lama, seolah-olah dia telah bertemu seorang kerabat. Setelah itu, Xiao Chen memperkenalkan Jiang Qingyan. Setelah mendengar bahwa Jiang Qingyan adalah salah satu putri surga, Bing Ning sangat tertarik dan telah mengamatinya. Keempat orang yang bernasib putri langit tampaknya sudah ada di sini. Bisakah mereka bersatu untuk menunjukkan wujud putri langit yang paling lengkap? Bab 1708. Apakah Anda ingin mencobanya? Xiao Chen juga memikirkan masalah ini dan memandang Xia Xiyun, Jiang Qingyan, Huangfu Yuruo dan Bing Ning. Apakah Xiyun masih menjadi pemilik hati Linglong Tiandao? Tanya Bing Ning. Kurasa begitu. Aku masih bisa menggunakan kekuatan hati indah Dao Surgawi dan merasakan hubungan antara kau dan aku. Kata Xia Xiyun, teratai hitam penghancur dunia awalnya lahir dari integrasi hati indah Dao Surgawi. Kalau begitu, mari kita coba. Mereka bertindak segera setelah mengatakannya. Mereka berempat berjalan keluar, berkumpul, dan masing-masing berkonsentrasi menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dalam sekejap, 4 kekuatan dengan asal yang sama terpancar dari keempat orang itu dan bergabung serta terjalin bersama. Sebuah bola cahaya ilahi yang cemerlang meledak dengan 4 orang sebagai pusatnya. Dalam sekejap, keempat orang itu tampak menyatu menjadi satu kesatuan. Namun itu hanya berlangsung beberapa detik. Peng! Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan keempat orang itu terlempar mundur satu demi satu. Fusi gagal. Tidak semudah itu. Mengharapkan fusi berhasil pada percobaan pertama itu hanya hayalan. Bing Ning mendesah. Senang sekali bisa melakukan ini untuk pertama kalinya. Kata Xiao Chen, kalau kamu berlatih beberapa kali lagi secara pribadi, seharusnya tidak ada masalah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Xia Xiyun. Aku perlu mundur sebentar. Kata Xiao Chen, selama ini, jangan ganggu aku. Ada yang salah dengan giok tulang itu, hati-hati. Xia Xiyun tidak pernah bisa merasa sepenuhnya lega. Tulang giok yang diperoleh dari penguasa iblis tak terkalahkan dan penguasa dunia bawah sungai darah penuh dengan energi aneh. Sulit untuk mengatakan apakah itu energi jahat atau energi ilahi. Sepertinya itu sama sekali tidak termasuk dalam atribut energi yang mereka ketahui. Yah, sekarang adalah masa yang luar biasa. Aku tahu bagaimana membuat pilihan dan tidak akan membuat kesalahan saat ini. Janji Xiao Chen. Klan Phoenix menyegel wilayah mereka, Xiao Chen mengasingkan diri, Xia Xiyun dan 3 orang lainnya terhubung dan bergabung, dan orang-orang lainnya juga berlatih sendiri, bersiap menghadapi bencana yang mungkin terjadi kapan saja. Mengapa potongan tulang giok ini memiliki aura yang sama dengan seni penciptaan Hongmeng? Xiao Chen memegang batu giok tulang di tangannya dan berpikir keras. Faktanya, dia selalu memiliki keraguan tentang seni penciptaan Hongmeng. Seni bela diri yang ia ciptakan di dunia peri saat itu terlalu abnormal. Bahkan dengan levelnya saat ini, ia masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Dia merasa bahwa ini lebih merupakan senjata ajaib daripada serangkaian latihan. Dia hanya memiliki separuh kendali atas senjata ajaib ini, dan separuhnya lagi berada di area rahasia yang tidak dapat ditembusnya. Mungkin, dengan memurnikan batu giok tulang ini, dia akan mampu memahami seluruh kebenaran seni penciptaan Hongmeng. Namun saat itu, seni penciptaan Hongmeng kemungkinan besar sudah tidak terkendali.
Pada saat kritis ini, dia tidak akan mencoba sesuatu yang tidak dia yakini. Terlebih lagi, dia telah berjanji pada Xia Xiun untuk berhati-hati dalam segala hal. Dia memiliki hal penting lainnya yang harus dilakukan selama retret ini. Menyingkirkan batu giok tulang, Xiao Chen menggunakan kedua tangannya untuk mengoperasikan hukum waktu dan ruang. Hukum-hukum tersebut dikonkretkan dan dipadatkan menjadi pedang waktu dan pisau ruang. Pedang ini akan bertahan selama ribuan tahun, dan perlawanan akan bertahan selamanya. Pedang dan pisau menyatu. Dengan satu pukulan, ruang bergetar dan waktu mengalir mundur. Xiao Chen membalikkan waktu dan ruang lagi, mengembara di sungai waktu yang panjang dan pergi ke hulu. Jika ini hanya era yang berbeda, maka dengan membalikkan waktu dan ruang, secara teoritis kita dapat kembali ke alam dewa yang asli. Pikiran Xiao Chen adalah kembali ke alam dewa asli untuk melihat apa yang terjadi sebelumnya. Namun terakhir kali, dia mengandalkan kekuatan dunia abadi dan aturan khusus ngarai abadi. Kali ini, ia membalikkan waktu dan ruang sepenuhnya sendirian, dan tekanan yang harus ia tanggung tak terbayangkan oleh orang biasa. Ia mengambang di sungai waktu dan ruang yang panjang, dan pemandangan waktu dan ruang di depan matanya bagaikan awan yang berlalu, bersifat ilusi dan cepat berlalu, lenyap dalam sekejap. Ia menyaksikan pertempuran di antara para santo kuno, yang menghancurkan asal-usul Dao Agung. Demi memperebutkan sumber daya, para dewa membagi alam dewa menjadi 4 alam dewa dan 33 surga, lalu membagi 33 surga itu menjadi surga bawah, surga tengah, dan surga atas. Dia menyaksikan peperangan para dewa di zaman dahulu kala, para dewa bertempur dengan sengit, miliaran waktu dan ruang berguncang dan runtuh, dan putri surga dan putra kegelapan mati bersama. Xiao Chen merasa emosional. Tetapi semua itu hanyalah legenda di generasi selanjutnya dan bukan kebenaran yang ingin diketahuinya. Lalu naiklah menyusuri sungai waktu dan ruang yang panjang. Semakin tua usianya, semakin besar pula tekanan yang harus ia tanggung. Tubuhnya tak mampu lagi menahannya dan tampaknya akan runtuh dan hancur seiring waktu. Namun dia mengabaikannya dan terus berjalan melawan arus. Kali ini, ia bertemu Qi Huang dan ditolak oleh para dewa. Ia bertarung melawan mereka, tetapi kalah jumlah dan diasingkan oleh para dewa. Dia juga bertemu Liu Xi dari klan Phoenix, Hao Kun dari klan Gagak Emas, dan Zhu Kui, putra tertua Zulong. Tetapi dia tidak ada di sini untuk mengenang masa lalu, jadi tentu saja dia tidak akan pergi dan menyapa mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia masih melawan arus. Sebelum kita menyadarinya, puluhan era telah berlalu. Dunia kembali ke keadaan semula, dan di mana-mana tampak sunyi. Hanya ada sedikit makhluk berbentuk manusia di bumi, dan kebanyakan dari mereka setengah manusia, setengah iblis. Di era ini, banyak dewa telah muncul, tetapi mereka tidak membentuk klan dewa, dan tidak memiliki keturunan. Mereka hanya sendirian, atau memiliki beberapa pengikut dan tunggangan. Apakah ini akhir zaman? Ketika Xiao Chen datang ke era ini, ia menemukan bahwa itu adalah akhir zaman yang dapat ia capai. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menemui dinding tak terlihat yang menghalangi jalan Anda. Tidak sesederhana itu. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tentu saja tidak menganggap ini adalah akhir. Namun sejak saat itu, ruang dan waktu itu diblokir oleh penjara besar. Di luar sangkar adalah alam ilahi yang asli. Setelah ragu sejenak, dia mengayunkan pedang ruang dan waktu lagi, membombardir dinding tak kasat mata. Akan tetapi, bagaikan batu kecil yang jatuh ke laut, setelah menimbulkan cipratan kecil, batu itu lenyap sepenuhnya dan tidak berdampak apapun pada seluruh lautan. Kesenjangan seperti itu. Hati Xiao Chen mencelos. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali, dia merasakan ketidakcukupan kekuatannya sendiri. Apakah itu fantasi? Xiao Chen mendesah. Situasi yang begitu mengejutkan telah berkembang selama berabad-abad. Tidak realistis baginya untuk menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia juga menyadari satu hal. Dia belum mencapai puncak kekuatannya dan masih ada ruang untuk perbaikan. Di dunia ini, tidak ada rintangan yang tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan. Jika begitu, itu hanya membuktikan ketidakmampuanmu sendiri. Aku ingin tahu apakah leluhur Pangu, pada tingkat itu, dapat menghancurkan sangkar ini dengan kekuatannya sendiri. Sebuah ide tiba-tiba muncul dalam pikiran Xiao Chen. Di antara semua orang yang dikenalnya saat ini, leluhur Pangu merupakan tingkatan paling tinggi, meskipun dia belum pernah melihat leluhur Pangu. Oh benar, leluhur Pangu adalah seorang pemain catur, jadi dia seharusnya ada di era ini, kan? Xiao Chen tiba-tiba mendapat ide. Ia menghunus pedangnya dan membelah sungai waktu yang panjang, menembus penghalang dimensi, dan turun ke era kuno ini dalam wujud aslinya. Dengan indera spiritualnya yang menjangkau miliaran mil, Xiao Chen mengunci kedua orang itu. Keduanya berada di level yang sangat tinggi. Salah satunya adalah wanita dewasa berbaju ungu, yang kultivasinya berada di level dewa. Auranya lebih kuat daripada Liao Qi, tetapi sedikit lebih lemah daripada Qi Huang. Sedangkan pria raksasa lainnya yang tingginya lebih dari 2 meter, Xiao Chen bahkan tidak bisa melihatnya. Tuan Besar Pangu, apakah Anda akan meninggalkan alam dewa? Tanya wanita berpakaian ungu. Baiklah, aku punya urusan penting. Ini kristal kekacauan. Jaga baik-baik. Mungkin di masa depan, dunia ini akan membutuhkannya untuk diselamatkan. Pria raksasa itu tampak sibuk dan menyerahkan kristal yang memancarkan energi aneh kepada wanita berbaju ungu. Bab 1709.
Pemandangan ini. Mungkinkah itu Phoenix leluhur dan Pangu? Xiao Chen mendengar asal-usul kristal kosmik dari Liu Xi. Kristal itu diwariskan kepada Phoenix oleh leluhur Pangu ketika ia pergi. Kristal kosmik itu kemudian menyebabkan leluhur Merak dan leluhur Phoenix menjadi musuh. Keduanya berbincang sejenak, lalu lelaki raksasa itu terbang menjauh. Ia bergerak sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti jejak spasial untuk mengejarnya. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, ia dapat terbang miliaran mil dalam sekejap bahkan tanpa menggunakan kemampuan spasialnya. Setelah sekitar setengah menit, Xiao Chen mengejar ke langit berbintang yang sunyi. Dia berhenti sejenak dan terdiam. Karena, tampaknya seseorang telah menyadarinya. Di depannya, seorang pria raksasa berdiri membelakanginya di bawah langit berbintang, seolah menunggunya. Sahabatku, sungguh cara bersembunyi yang brilian. Aku tak pernah tahu kapan pria sekuat dirimu muncul di dunia ini. Pria raksasa itu berbalik dan menatap langsung ke arah Xiao Chen dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Di waktu dan ruang ini, selain dia, yang paling kuat adalah Ancestral Phoenix. Tetapi dia baru saja berbicara dengan Zhu Fenghuang, dan Zhu Fenghuang pasti tidak akan dapat mendeteksi kalau ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Pemuda yang mengikutinya sepanjang jalan mungkin lebih kuat dari Phoenix leluhur. Secerdas apapun metode penyembunyianku, kau bisa melihatnya, kan? Kata Xiao Chen sambil tertawa meremehkan. Sepertinya di hadapan leluhur Pangu, rencanaku yang ceroboh ini hanyalah unjuk gigi di hadapan seorang ahli. Dia tidak dapat melihat Pangu, sang leluhur, hanya dengan melihatnya sekilas dari jauh. Sekarang setelah mereka berhadapan muka dalam jarak sedekat itu, dia menyadari bahwa Pangu tidak dapat dipahami. Kekuatan orang ini mungkin lebih tinggi dariku. Siapakah kamu? Tanya Pangu, sang leluhur. Karena levelmu jauh lebih tinggi dariku, kau seharusnya bisa melihat asal-usulku. Xiao Chen tampak tenang dan kalem, tanpa sedikit pun rasa takut. Ketika Pangu, sang leluhur, mendengar ini, jejak kekuatan aneh mengalir di mata kuning kunonya, seolah-olah dapat menembus delusi dan kegelapan dan langsung menuju ke sumbernya. Kau, ekspresi Pangu tiba-tiba berubah, dan ia bertanya dengan heran, kau bukan dari era ini. Dan kenapa kau punya aura Hongsu? Mungkinkah? Hongsu? Xiao Chen bertanya, siapa Hongsu? Ekspresi Pangu sang leluhur terus berubah. Setelah beberapa saat, dia tampak mengerti sesuatu dan tertawa, begitu, aku mengerti. Seperti dugaanku, selalu ada jalan keluar. Senior, apakah kita masih bisa berkomunikasi secara normal? Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ia tak tahu mengapa Pangu begitu bersemangat. Namun ada satu hal yang dia yakini. Leluhur Pangu tidak benar-benar sekejam dan tidak manusiawi seperti yang dikatakan Qi Huang, dan dia tidak memiliki kebaikan terhadap makhluk di ruang dan waktu ini. Sahabatku, aku tahu kenapa kau di sini. Leluhur Pangu tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, jika kau ingin tahu jawabannya, kembalilah ke masamu dan temukan tembok batu Pangu yang kutinggalkan. Semuanya akan terungkap. Sepertinya perjalananmu sia-sia. Kata Xiao Chen, baiklah, kalau begitu aku akan pergi melihat tembok batu Pangu. Xiao Chen kembali ke dunia nyata, dan kurang dari setengah hari telah berlalu. Dia menemukan Xia Xiyun, yang sedang berlatih fusi dengan Jiang Qingyan, Bing Ning, dan Huang Fu Yuruo. Kalian benar-benar pekerja keras. Kalian langsung mulai berlatih. Kemunculan Xiao Chen mengejutkan keempat gadis itu. Bukankah kau bilang ingin menyendiri? Tanya Xia Xiyun penasaran. Sudah berakhir, aku keluar. Kata Xiao Chen. Xia Xiyun, apa yang kau lakukan menyendiri selama setengah hari ini? Tanya Bing Ning dengan nada kesal. Konsepmu hanya setengah hari, tapi aku telah mengalami banyak zaman. Kata Xiao Chen. Apa maksudmu? Bing Ning tercengang. Pikirkan pelan-pelan. Xiao Chen menyodok kepala Bing Ning dengan tangannya. Jangan sentuh aku. Kau tidak bertanggung jawab atasku. Bing Ning menepis tangan Xiao Chen dan memutar matanya. Aku bisa bertanggung jawab. Xiao Chen menatapnya dan berkata, bagaimana kau ingin aku bertanggung jawab? Bing Ning tertegun mendengarnya, lalu tertawa dan memarahi. Kau gila, omong kosong apa yang kau bicarakan tanpa alasan? Apa kau dirasuki seseorang? Xiao Chen, kamu tiba-tiba datang ke sini hanya untuk menggoda Bing Ning. Jiang Qingyan tak kuasa menahan tawa, ayo kita mulai saja. Yuruo dan aku sudah tidak tahan denganmu. Xia Xiyun juga merasa ada sesuatu yang salah dengan Xiao Chen, jadi dia bertanya, apakah terjadi sesuatu? Baiklah, ikutlah denganku ke klan Pangu. Kata Xiao Chen. Tembok batu Pangu adalah tempat orang-orang terkemuka dan berkuasa di dunia meninggalkan nama mereka. Semua dewa kuno telah meninggalkan nama mereka di sana, dan para jenius yang dekat dengan dewa, seperti Long Jue, Dewa Takdir, Zhu Kui, dan leluhur klan Es, juga telah meninggalkan nama mereka di sana. Sebagai putri surga, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk meninggalkan namanya. Klan Pangu. Keempat wanita itu saling berpandangan. Klan Pangu adalah pemimpin semua dewa dan selalu memiliki status paling istimewa di dunia para dewa. Klan ini tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan, dan tak seorang pun berani melawan klan Pangu. Xiao Chen, apa yang kau lakukan di klan Pangu? Dai Qianwu terbang mendekat, diikuti oleh Meng Qing, Ling Hujing, dan yang lainnya. Oke, kenapa kamu tidak menelepon kami? Ling Hujing sangat tidak puas.
Dia segera berlari ke arah Xiao Chen dan menarik lengannya. Xiao Chen berkata tanpa daya, aku tidak bilang aku tidak akan mengajakmu. Aku baru saja keluar dari pengasingan dan menjadi orang pertama yang datang. Kalau kau tidak ikut, aku akan meneleponmu nanti. Benarkah? Ling Hujing ragu-ragu. Tentu saja, kata Xiao Chen. Ini bukan kebohongan. Ling Hujing, Meng Qing, dan Dai Qianwu mungkin semuanya memenuhi syarat untuk dicantumkan di tembok batu pangu. Sekalipun aku tidak bisa meninggalkan namaku, tak apa untuk mengajak mereka jalan-jalan. Kalau begitu, ayo pergi. Aku bahkan belum pernah ke klan Pangu. Kata Ling Hujing bersemangat. Karena ia membawa begitu banyak orang, Xiao Chen tidak akan memihak salah satu. Ia segera memanggil Ye Yufei, Xiao Yingsui, An Yiyi, Xilier, dan lainnya, membuka pintu kehampaan, dan pergi ke klan Pangu bersama. Klan Pangu, tempat paling misterius di dunia para dewa. Para dewa telah diwariskan setidaknya selama ratusan juta tahun, sehingga jumlah setiap anggota para dewa sangat besar. Namun, klan Pangu merupakan pengecualian. Jumlah orang Pangu sangat sedikit. Konon, jumlah total orang dalam suku ini kurang dari 3.000 orang. Tentu saja, itu hanya rumor. Tidak seorang pun tahu secara pasti berapa jumlah Dewa Pangu. Karena tanpa izin dari para pemimpin tertinggi klan Pangu, orang luar tidak akan pernah bisa memasuki klan Pangu. Namun hari ini, penghalang ruang angkasa tertinggi klan Pangu telah ditembus oleh kekuatan eksternal, dan sekelompok orang luar menerobos masuk ke dalam klan tersebut. Seperti yang diharapkan dari klan Pangu, aturan ruang di sini tampaknya berbeda dari klan lain. Meskipun Xiao Chen menerobos ruang klan Dewa Pangu, dia sangat terkejut. Saat itu, ia dapat dengan mudah menembus penghalang spasial klan Phoenix dan menyerang klan Phoenix dengan mudah. Terlebih lagi, ia juga dapat dengan mudah menembus penghalang dimensi antara alam dewa dan alam kegelapan. Namun, ruang di dalam klan Pangu jauh lebih kokoh daripada penghalang antara dua dunia. Bahkan sangat sulit baginya untuk membukanya, dan ia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk membukanya. Siapa yang berani memasuki wilayah klan Pangu? Begitu Xiao Chen dan kelompoknya mendarat, mereka langsung diperhatikan oleh para master klan Pangu. Tiba-tiba, beberapa aura yang mengejutkan dan menakutkan bahkan Xia Xiyun, Meng Qing Dingning, yang hampir menjadi dewa, menyerbu. Bab 1710. Begitu banyak pria kuat. Ekspresi wajah Xia Xiyun menjadi tegas dan waspada. Aku pikir di dunia para dewa, dewa itu langka, dan orang yang dekat dengan dewa juga langka. Namun hari ini, ketika saya tiba di Marga Pangu, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut mengecualikan Marga Pangu. Klan pertama para dewa yang paling suci dan misterius ini memiliki latar belakang yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Ada 3 orang kuat setingkat dewa yang melepaskan tekanan pada saat ini, dan mungkin ada lebih banyak lagi di dunia nyata. Jangan kaget, kata Xiao Chen dengan tenang, apalagi makhluk yang mendekati dewa, wajar saja kalau ada dewa yang bersembunyi di sini. Pangu adalah pemain catur yang membimbing ruang dan waktu ini, dan merupakan eksistensi yang melampaui ruang dan waktu ini. Tak seorang pun dapat memahami seberapa tinggi levelnya, bahkan Kaisar Qi pun tidak memiliki pemahaman sedikit pun. Setidaknya, dewa-dewa biasa tidak layak dibandingkan dengannya. Meskipun klan Pangu yang didirikannya mungkin tidak mengetahui identitas dan rencananya, bukan tidak mungkin bahwa makhluk tingkat dewa yang kuat telah bertahan hidup hingga hari ini. Sepertinya ada yang mencurigakan dengan klan Pangu. Gumam Bingning. Mereka jelas punya fondasi yang kuat, tapi mereka tidak pernah membantu alam dewa menghadapi alam kegelapan. Egois sekali. Mungkin dari sudut pandang mereka, ini bukan keegoisan, melainkan sebuah visi yang lebih tinggi dan lebih jauh, tidak terbatas pada alam ilahi dan alam kegelapan. Kata Xiao Chen. Apa maksudmu? Tanya Bingning. Secara harfiah. Xiao Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi berteriak dari kejauhan, aku Xiao Chen, dan aku perlu bertemu Pangu, putra dewa. Karena masalah ini mendesak, pendekatanku mungkin terlalu langsung. Mohon maafkan aku. Sungguh tidak sopan mengganggu wilayah leluhur orang lain dengan cara yang begitu mendominasi, dan Xiao Chen juga menyampaikan permintaan maafnya. Tuan Xiao, itu benar-benar Anda. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda tampan berpakaian hitam maju ke depan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pangu, putra dewa yang pernah ditemuinya di klan Phoenix. Dialah pula yang memberitahu Xiao Chen rahasia tembok batu Pangu. Menguasai. Bingning menatap Pangu, putra dewa, merasa terkejut. Sebagai putra dewa klan Pangu jauh lebih kuat dibandingkan semua manusia terkutuk itu. Di permukaan, putra Pangu telah mencapai puncak resi agung. Dan samar-samar, ada sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Putra dewa, aku datang ke sini terburu-buru. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu, jadi aku akan langsung ke intinya. Kata Xiao Chen, biarkan aku melihat tembok batu Pangu. Mengapa Tuan Xiao begitu cemas kali ini? Putra Pangu terkejut. Meskipun dialah yang mengundang Xiao Chen terakhir kali, Xiao Chen hanya sedikit tertarik dan tidak tampak semendesak seperti sekarang. Aku bilang aku pernah melihat leluhurmu dan dia memintaku untuk datang. Kau percaya? Tanya Xiao Chen. Putra Pangu terkejut mendengar ini, lalu matanya berbinar-binar aneh. Ia berkata dengan heran, baiklah, aku tahu Tuan Xiao bukan orang biasa. Karena kau dibimbing oleh leluhur, maka ikutilah aku. Apakah kamu benar-benar mempercayainya? Xiao Chen terdiam.
Pangu telah menghilang selama triliunan tahun. Jika dia keluar dan mengatakan telah melihat Pangu, itu pasti akan dianggap lelucon. Namun putra Pangu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Haha, bisa melihat leluhur membuktikan bahwa Tuan Muda Xiao adalah orang yang ditakdirkan untuk klan Panguku. Kenapa aku tidak boleh percaya? Kata putra Pangu, klanku selalu memiliki ajaran leluhur yang mengajarkan kami untuk tidak peduli dengan perselisihan dan dendam dunia luar. Kami hanya menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan dan memecahkan misteri tembok batu Pangu. Ekspresi Xiao Chen berubah saat mendengar ini. Apakah ajaran leluhur Pangu ini telah ada sebelum ia berkelana menembus ruang dan waktu, ataukah ajaran ini muncul setelah ia berkelana menembus ruang dan waktu serta bertemu dengan Pangu? Tentu saja, dia tidak bertanya. Jika dia bertanya, Pangu mungkin akan bingung. Xiao Chen dan kelompoknya mengikuti putra Pangu dan terbang ke wilayah pedalaman klan Pangu. Setelah beberapa saat, mereka mendarat di pintu masuk sebuah gua. Tetua klan yang agung, tolong biarkan kami pergi. Putra Pangu tidak banyak bicara, hanya membungkuk ke arah gua. Xiao Chen dapat merasakan suatu kesadaran ilahi tingkat ilahi menyapu dirinya, dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dengan kilatan cahaya, penghalang itu terangkat dan pintu batu gua itu terbuka. Dalam sekejap, aura kuno menyerbu ke arah mereka, menggetarkan hati setiap orang dan memenuhi mereka dengan rasa kagum dan hikmat yang tak dapat dijelaskan. Semuanya, silakan. Xiao Chen tidak sopan dan menjadi orang pertama yang memasuki gua. Dari luar, gua itu hanya berada di sebuah bukit kecil, jadi menurutku ruang di dalamnya kecil. Namun, setelah benar-benar masuk, saya menyadari bahwa itu adalah dunia yang berbeda. Melihat sekeliling, dunia itu luas dan kosong, seolah-olah saya berada di dunia lain. Tempat yang ajaib. Rasanya seperti memasuki alam semesta baru. Mata indah Jiang Qingyan berbinar-binar dengan cahaya aneh. Tapi di mana tembok batu Pangu yang disebutkan Xiao Chen? Tanya Dai Qianwu. Tembok batu Pangu bersifat spiritual, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Putra Dewa Pangu menjelaskan sambil tersenyum, kalian cukup banyak di sini kali ini, jadi aku tidak bisa menjamin apakah tembok batu Pangu akan muncul. Kali ini, Xiao Chen benar-benar membawa keluarganya dan membawa semua yang dia bisa. Belum lagi Xia Xiyun, Meng Qingbingning, dan lainnya, An Yiyi, Cao Yansui, Pei Anqi, dan lainnya pasti tidak akan berkesempatan meninggalkan nama mereka di dinding batu Pangu. Mereka datang ke sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Jadi, tembok Pangu memang ada di sini, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jantung Xiao Chen tergerak, dia menutup matanya sedikit dan berkonsentrasi. Melihat ini, Xia Xiyun dan Bingning juga memusatkan pikiran mereka dan memahaminya dengan saksama. Pada level mereka, begitu mereka berkonsentrasi, mereka dapat melihat lebih banyak dengan mata tertutup daripada dengan mata terbuka, dan mereka dapat memahami energi, jejak, dan partikel tersembunyi di ruang sekitar. Tiba-tiba, ruang angkasa berguncang, dan sebuah puncak besar menjulang dari langit, seperti Bima Sakti yang turun ke bumi, luas dan megah. Kelihatannya begitu. Putra Pangu mendongak dengan ekspresi penuh hormat. Meskipun bukan pertama kalinya dia melihat dinding batu Pangu, tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya. Inilah warisan dan mahakarya leluhur, kejayaan yang dijaga klan Pangu sepanjang hidup mereka. Kemudian, dia menatap Xiao Chen lagi dengan penuh harap. Bisakah misi klan Pangu diselesaikan di tangan Xiao Chen? Sungguh spektakuler. Ling Hujing memandang dinding batu Pangu yang besar di langit, dan ada sedikit kesungguhan di sana. Pada saat ini, sebuah tanda muncul di dahinya, melepaskan energi yang membara. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya sambil bergumam, mengapa tanda leluhur itu muncul saat ini? Karena nama leluhur gagak emas ada di sana, mungkin itu resonansi kekuatan. Xiao Chen menunjuk ke garis teratas dinding batu Pangu. Tepatnya, ini adalah baris kedua. Lapisan atas tembok batu Pangu berupa area kosong tanpa apapun di atasnya. Dan di bawahnya, nama-nama mulai bermunculan. Nama-nama ini tidak sederhana. Siapapun di antara mereka dapat memukau dunia dan menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Leluhur gagak emas, leluhur 100 bunga, leluhur Phoenix, leluhur merak, Kaisar Qi, naga lilin, naga leluhur Taixu, putri surga, Yingyin. Di bawah tingkat dewa, ada sekelompok orang yang dikenal Xiao Chen, seperti Long Jue, Dewa Takdir, Xuan Ji, Sage Agung Lingua, leluhur klan Es, Zhu Kui, dan seterusnya. Itulah nama resi Agung Lingua. Kata Bingning. Ada juga nama leluhur. Meng Qing juga menemukan nama yang ditinggalkan oleh leluhur klan Es. Keduanya bersemangat untuk mencoba, ingin meninggalkan nama mereka di dinding batu Pangu dan bersaing dengan tujuan mereka sendiri. Bersambung.